Nutrisi, belajar, bermain, dan bergembira. Hore! Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-solehah? Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak soleh-solehah, kalau sebelumnya kita sudah bercerita tentang bagaimana kisah kita mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pada hari ini kita akan bercerita bagaimana tentang kisah mengenal keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, mari kita simak bersama ya. Tetap konsentrasi. Ayo. Jadi, anak soleh-solehah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berasal dari keturunan yang mulia. Qusay adalah anak cucu Adnan yang merupakan keturunan Nabi Ismail alaihissalam, putranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bunda menjelaskan. Nah, kita bisa lihat anak soleh-soleha. Di situ ada garis atau gambar dari garis keturunan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimulai dari kakeknya yang bernama Qusay, lalu turun kepada Abdul Manaf, terus kepada Hashim, dan kepada Abdul Muthalib. Nah, dari kakeknya yang bernama Abdul Muthalib ini lahirlah bapak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita bisa lihat Abdul Muthalib ini memiliki 10 anak yang bernama Al-Harith, Hamzah, Abu Thalib, Zubair, Hajl, Al-Muqawwim, Dirar, Abu Lahab, Abbas, dan Abdullah. Nah, kita juga bisa lihat bahwa Abu Thalib memiliki anak ada 3 yang bernama Aqil, Ali, dan Ja'far. Nah, dan dari Ali inilah nanti menikah dengan putri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Fatimah dan melahirkan anak atau cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hasan, Husain, Ummu Kulthum, dan Zainab. Nah, adapun Abdullah, yaitu ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak menikah dengan ibunda Aminah dan tentunya melahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah pada usia 25 tahun dengan Bunda Khadijah binti Khuwailid yang berusia 40 tahun. Nah, dari Bunda Khadijah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikaruniai putra dan putri. Kedua putra beliau yang bernama Qasim dan Abdullah meninggal ketika masih kecil, sedangkan keempat putri beliau tumbuh dewasa. Nah, kita bisa lihat putri beliau, yaitu yang bernama Zainab. Zainab lahir 23 tahun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah. Zainab menikah dengan Abu Al-As bin Rabi. Mereka memiliki 2 orang putra-putri bernama Ali dan Umamah. Zainab wafat saat berusia 31 tahun pada bulan Zulhijjah tahun 8 Hijriah. Kemudian Ruqayyah. Ruqayyah adalah putri dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lahir 22 tahun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah. Ruqayyah menikah dengan Utsman bin Affan dan dikaruniai seorang putra bernama Abdullah. Ruqayyah wafat di Madinah tahun 2 Hijriah saat berusia 24 tahun. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru saja pulang dari perang Badar. Nah, berikutnya Ummu Kulthum. Ummu Kulthum ini lahir 19 tahun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah. Dia menikah dengan Utsman bin Affan setelah kakaknya Ruqayyah wafat. Ummu Kulthum wafat tahun 9 Hijriah saat berusia 28 tahun. Tepatnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru memenangkan perang Tabuk. Kemudian Fatimah. Nah, Fatimah lahir 18 tahun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah. Dia menikah dengan Ali bin Abi Thalib dan dikaruniai putra dan putri yang bernama Hasan, Husain, Ummu Kulthum, dan Zainab. Nah, namanya sama ya dengan saudara daripada ibunya, yaitu Fatimah.
Nah, Fatimah wafat tahun 11 Hijriah, tahun yang sama dengan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fatimah satu-satunya putri yang menyaksikan ayahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Anak-anak lain yang tinggal bersama keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritha, dan putra-putri Bunda Khadijah dari pernikahan sebelumnya. Ayahku Muhammad, ibuku Khadijah, saudaraku Qasim, dan saudariku Fatimah. Siapa yang mempunyai nasab seperti ini, kata Hindun, putri tiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Bunda Khadijah, ya, semua bahagia dan bangga menjadi bagian keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus, bagaimana dengan Khadijah binti Khuwailid? 25 tahun lamanya Bunda Khadijah mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan segenap cinta dan keikhlasan tiada terhingga. Bunda Khadijah merasakan kebahagiaan yang tidak pernah dirasakan perempuan manapun di dunia. Itu semua karena beliau hidup dalam cahaya kenabian dan menjadi bagian terpenting dalam proses lahir dan berkembangnya Islam. Allah membimbing Bunda Khadijah untuk terus menebarkan kasih sayang dan menguatkan dakwah suami tercintanya, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebaikan dan kedermawanan Khadijah yang begitu banyak membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sering menyebut-nyebutnya. Bahkan meskipun Bunda Khadijah telah tiada, aku telah dikaruniai dengan cinta kasihnya. Begitu jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat beliau ditanya tentang Bunda Khadijah. Tanggal 10 Ramadan tahun 10 kenabian, saat berusia 65 tahun, Bunda Khadijah wafat. Bunda Khadijah dimakamkan di Ma'lah. Hanya berselang sebulan lebih dari wafatnya Abu Thalib, paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu berduka hingga tahun itu dikenal dengan sebutan Amul Huzni atau tahun duka cita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki hak istimewa dari Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Beliau boleh memiliki lebih dari 4 istri. Akan tetapi ketika Bunda Khadijah masih hidup, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki istri yang lain. Setelah Bunda Khadijah wafat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikah lagi. Beliau melakukannya semata-mata dengan tujuan untuk memperluas dakwah Islam. Sebagian besar istri-istri yang beliau nikahi adalah para janda atau perempuan yang ditinggal meninggal oleh suami mereka. Lalu, siapa sajakah perempuan-perempuan mulia, para ummul mukminin yang menjadi istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka tentunya yang pertama adalah Saudah. Ya, jadi sepeninggal Bunda Khadijah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Bunda Saudah. Sebelum menikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bunda Saudah menikah dengan Sakron bin Amr. Namun suaminya meninggal di Habasyah saat hijrah ke sana. Pernikahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Bunda Saudah memiliki tujuan yang mulia. Beliau hendak melindunginya setelah suaminya meninggal. Beliau juga memberikan perlindungan dari perlakuan kasar keluarganya setelah Bunda Saudah memeluk Islam. Bunda Saudah wafat di Madinah pada bulan Syawal tahun 54 Hijriah. Selanjutnya, istri yang berikutnya adalah Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Aisyah adalah putri sahabat terbaik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar As-Siddiq. Bunda Aisyah adalah satu-satunya perempuan yang dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan masih gadis. Bunda Aisyah adalah perempuan yang sangat cerdas. Banyak hadis sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Bunda Aisyah. Bunda Aisyah wafat pada 17 Ramadan tahun 58 Hijriah dan dimakamkan di Baqi. Berikutnya adalah Hafsah binti Umar bin Khattab. Sebelumnya, suami Hafsah, Khunais bin Huzafah, meninggal akibat luka-luka yang dia derita usai perang Uhud. Bunda Hafsah wafat di Madinah tahun 45 Hijriah saat berusia 60 tahun dan dia dimakamkan di Baqi.
Zainab binti Khuzaimah adalah Zainab menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah suaminya Ubaidah bin Al-Harith syahid dalam perang Badar. Bunda Zainab wafat setelah 3 atau 4 bulan menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun 4 Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensolatkan dan memakamkannya di Baqi. Julukan Bunda Zainab adalah Ummul Masakin atau ibunya orang miskin karena kasih sayangnya kepada orang miskin. Kemudian Ummu Salamah Hindun binti Abu Umayyah adalah seorang ahli fikih yang sangat cerdas. Suaminya Abu Salamah wafat dan meninggalkan 4 orang anak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menikahi Ummu Salamah. Ummu Salamah wafat di Madinah tahun 59 atau 62 Hijriah saat berusia 84 tahun dan dimakamkan di Baqi. Ummu Salamah adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling akhir meninggal. Selanjutnya adalah Zainab binti Jahsy. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Bunda Zainab atas perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghapuskan hukum jahiliyah masyarakat Arab tentang anak angkat. Ya, Bunda Zainab sebelumnya adalah istri dari anak angkat tersayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zaid bin Harithah. Setelah diceraikan oleh Zaid, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan melalui ayat 37 surat Al-Ahzab agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahinya. Bunda Zainab wafat tahun 20 Hijriah saat berusia 53 tahun. Bunda Zainab dimakamkan di Baqi. Kemudian Juwairiyah bin Harith. Bunda Juwairiyah adalah putri dari pemimpin Yahudi Bani Mustalik. Pernikahan ini menyebabkan ayah dan Bunda Juwairiyah, keluarga serta kaumnya tertarik untuk masuk Islam. Bunda Juwairiyah wafat pada tahun 56 Hijriah saat berusia 70 tahun. Istri Rasulullah SAW selanjutnya adalah Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Sebelumnya, Ummu Habibah adalah istri dari Ubaidullah bin Jahsy. Ubaidullah meninggal karena sakit di Habasyah. Raja Najasyi meminang Ummu Habibah untuk Rasulullah SAW. Ayahnya Abu Sufyan saat itu adalah musuh utama umat Islam. Setelah pernikahan itu, sikap Abu Sufyan lebih lunak terhadap kaum muslimin. Ummu Habibah wafat pada tahun 44 Hijriah. Sofiyah binti Huyai adalah Bunda Safiyah adalah putri pemimpin Yahudi Bani Nadir yang sangat terhormat. Awalnya Bunda Sofiyah adalah tawanan perang Khaybar. Bunda Sofiyah wafat tahun 50 Hijriah dan dimakamkan di Baqi. Kemudian istri berikutnya adalah Maimunah binti Al-Harith. Bunda Maimunah adalah seorang janda yang terkenal dengan ketaatannya dan ketakwaannya. Bunda Maimunah sangat memelihara silaturahmi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Bunda Maimunah setelah menunaikan umrah qada. Bunda Maimunah wafat tahun 61 Hijriah. Demikianlah seluruh pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pernikahan yang semata-mata dilakukan untuk kepentingan Islam. Istri beliau yang lain yaitu Maria Al-Qibtiyah dari Bunda Maria Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki 1 orang anak laki-laki. Dia bernama Ibrahim. Namun Ibrahim meninggal saat masih kecil pada tahun 10 Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suami, ayah dan kakek yang sangat baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita semua bisa mencontoh kehidupan mereka. Amin. Allahumma rabbal alamin. Nah, karena ceritanya udah selesai, untuk itu sekarang mari kita mengambil pelajaran dari kisah tersebut. Yang pertama, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berasal dari keturunan suku Quraisy yang mulia, yaitu dari Bani Hashim. Pelajaran yang kedua yang bisa kita petik dari kisah ini adalah bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki 12 istri. Yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid.
Yang kedua adalah Saudah binti Zam'ah. Yang ketiga adalah Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Yang keempat adalah Hafsah binti Umar bin Khattab. Yang kelima adalah Zainab binti Khuzaimah. Yang keenam adalah Ummu Salamah binti Abu Umayyah. Yang ketujuh adalah Zainab binti Jahsy. Yang kedelapan adalah Juwairiyah binti Harith. Yang kesembilan adalah Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Yang kesepuluh adalah Sofiyah binti Huyai. Yang kesebelas adalah Maimunah binti Al-Harith. Dan yang kedua belas adalah Maria Al-Qibtiyah. Pelajaran yang ketiga adalah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki 7 orang anak yang terdiri dari 3 anak laki-laki yang masing-masing bernama Qasim, Abdullah, dan Ibrahim, dan juga memiliki 4 orang anak perempuan yang bernama Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulthum, dan Fatimah. Kemudian pelajaran yang keempat adalah bahwasannya pernikahan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pernikahan yang semata-mata dilakukan untuk kepentingan Islam. Nah, kemudian pelajaran yang kelima atau yang terakhir adalah bahwa keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh keluarga yang sempurna yang harus kita ikuti untuk bisa bahagia di dunia dan di akhirat. Udah dulu ya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Semoga bermanfaat dan Jangan lupa tonton, like, share, komen, dan subscribe.